Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gusri Farid Sudah Alafid. Pada video kali ini kita akan membahas database Oracle lebih lanjut. Nah, pertama sekali kita akan login menggunakan user yang telah kita buat kemarin. Nah, setelah berhasil terkonek, di sini pertama sekali saya akan membahas sysdate. Sysdate ini adalah fungsi yang berguna untuk menampilkan tanggal pada hari ini. Nah, teman-teman pasti bertanya, kenapa ada prop dual? Dual ini adalah tabel. Loh, kan kita belum pernah buat tabelnya. Jadi, dual ini adalah tabel otomatis atau tabel bawaan dari Oracle. Atau bisa dibilang tabel dummy, tabel buatan. Nah, ini berfungsi untuk tempat penyimpanan buatan yang dibuat oleh Oracle. Nah, jika kita enter, muncul di sini sysdate, yaitu tanggal sekarang, tanggal 14 Maret 2020. Nah, nantinya tampilan teman-teman akan berbeda, tidak selalu sama seperti ini 14/03/2020. Mungkin ada juga teman-teman yang tampilannya 14 Maret 20. Jadi itu beda-beda ya teman-teman, dan itu juga bisa diubah sesuai kondisi kita. Selanjutnya setelah sysdate ada fungsi yang berguna untuk menambahkan bulan, yaitu di admin. Nah, jadi ketika kita menggunakan admin, di sini adalah sysdate, yaitu untuk menampilkan tanggal sekarang. Nah, di sini angka 2 di sini adalah kita menambahkan 2 bulan, yaitu yang awalnya bulan 3 sudah berubah menjadi bulan 5. Terus ada yang namanya next day. Misalnya kita ingin menampilkan hari Senin. Sekarang kan hari Sabtu ya. Hari Senin besok tanggal berapa sih? Nah, di sini dia akan tampil. Sekarang hari Sabtu tanggal 14, maka berarti hari Senin selanjutnya tanggal 16. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ketika kita menampilkan output. Di sini outputnya ada nama. Ada di sini namanya next day. Nah, di sini ada tulisan yang tidak terselesaikan. Jadi, untuk merubah nama dari output ini, kita bisa menggunakan yang namanya alias. Cara penggunaannya itu seperti ini. Setelah kita membuat select dan apa yang ingin kita selectkan, misalnya kita ingin select date. Nah, kita kasih as. As ini adalah alias. Kita rubah jadi hari. Nah, nama outputnya sudah ada hari ini. Jadi kita bisa memberikan nama pada output. Kita bisa merubah namanya. Nah, selanjutnya ada yang namanya last day. Nah, last day ini berfungsi untuk menampilkan tanggal terakhir pada bulan ini. Nah, bulan ini adalah bulan Maret, maka tanggal terakhirnya adalah tanggal 31. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe data. Seperti yang teman-teman ketahui, tipe data itu ada banyak. Ada varchar, ada char, ada integer, ada number, ada text, ada date. Nah, kita sudah membuat data dalam bentuk date dan kita ingin mengubah tipe datanya. Nah, kita bisa menggunakan kita rubah kasih aliasnya. Kita akan di sini kita sudah merubah sebuah data yang bertipe data date. Kita rubah dia ke bentuk char dengan formatnya seperti ini, yaitu jam, menit, detik. Itu sekarang jam ini. Di sini sebetulnya bukan jam ini saya merekam, cuman karena laptop saya menggunakan zona waktu internasional, makanya seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang rule if. Rule if di sini dia berfungsi untuk mengcompare. Ketika ada suatu data di compare dengan data yang lain dan nilainya itu sama,
maka akan dia menghasilkan output 0 atau kosong, tidak ada isi apa-apa. Sebelum itu kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, kita telah berhasil membuat tabel PNS. Selanjutnya kita masukkan datanya. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan fungsi null if tadi. Nah, di sini kita ingin mengcompare panjang dari nama dan panjang dari jabatan. Nah, di sini saya juga menampilkan dalam bentuk angkanya, panjang nama, panjang jabatan. Nah, di sini kita bisa lihat Hafiz itu panjangnya 4 dan HHRD itu panjangnya 4. Ketika dia di-compare dengan menggunakan null if dan ternyata nilainya sama, maka dia akan menghasilkan 0. Nah, itulah tadi fungsi null if. Tapi ketika dia berbeda, maka dia akan menampilkan yang di awal. Itu di sini 4, ini 6. Nah, itulah dia penggunaan null if. Selanjutnya, penjelasan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengkondisian. Di pengkondisian ini ada cache dan ada juga decode. Nah, saya akan menjelaskan tentang decode. Nah, ini ada error. Ternyata saya lupa menambahkan koma. Nah, sudah muncul. Nah, di sini kita sudah menerapkan decode, di mana di sini kita menampilkan nama, yaitu namanya ada Hafiz, Amri, Royhan. Nah, di sini kita decode berdasarkan jabatan. Tadi saya sudah masukkan untuk HHRD itu, kita masukkan nilainya itu 10 juta. Nah, yang PM kita masukkan 5 juta. Nah, selain dari dua ini, maka dia akan default atau otomatis itu terisi 3 juta. Nah, jadi itulah fungsi decode, yaitu pengkondisian. Jika kondisinya itu HHRD, maka dia akan menampilkan 10 juta. Jika dia itu jabatannya PM, dia akan menampilkan 5 juta. Tapi jika tidak keduanya, maka kita kasih nilai defaultnya itu 3 juta. Nah, sehingga muncullah outputnya seperti ini. Itulah tadi teman-teman, kita sudah belajar bagaimana cara menampilkan tanggal pada hari ini. Kita sudah belajar cara menambahkan bulan, cara mengetahui hari esok tanggal berapa. Kita sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan alias untuk mengganti nama dari output. Kita sudah belajar mencari tahu tanggal pada hari terakhir suatu bulan. Kita sudah belajar cara mengubah tipe data dari tipe data date ke char. Kita sudah belajar tentang null if, dan terakhir kita belajar tentang decode. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya Gundri Parisudala Hafiz pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.